warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Fauzia Wardani, NIM 2030110051. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul suku Jawa. Peradaban Jawa termasuk maju, yang dibuktikan dengan adanya kerajaan-kerajaan besar yang berada di tanah Jawa, beserta warisannya yang masih dapat dilihat hingga kini. Contohnya adalah Kerajaan Mataram, Majapahit, dan sebagainya. Lalu ada Candi Borobudur, Prambanan, Mendut, dan lain-lain. Asal-usul suku Jawa sendiri memiliki beberapa teori. Yang pertama, babat tanah Jawa. Sejarah masyarakat Jawa menurut babat tanah Jawa yaitu berasal dari Kerajaan Kling. Pada masa itu, Kerajaan Kling sedang berada dalam situasi yang kacau akibat dari perebutan kekuasaan. Kemudian salah satu pangeran Kling yang tersisih pergi meninggalkan kerajaan tersebut bersama para pengikutnya yang setia. Pangeran Kling mengembara hingga ia menemukan sebuah pulau terpencil yang belum berpenghuni. Mereka bahu-membahu membangun permukiman dan akhirnya mereka juga mendirikan sebuah kerajaan yang diberi nama Java Cekwara. Keturunan pangeran inilah yang dianggap sebagai nenek moyang suku Jawa menurut babat tanah Jawa. Yang kedua, Surat Kuno Keraton Malang. Menurut surat kuno ini menyebutkan bahwa asal-usul penduduk Jawa berasal dari kerajaan Turki pada tahun 450 Masehi. Sang raja mengirim rakyatnya untuk mengembara dan membangun daerah kekuasaan mereka yang belum dipenghuni. Migrasi ini dilakukan secara bergelombang selama beberapa waktu. Akhirnya, utusan raja tersebut sampai di sebuah tanah yang subur. Banyak ditemukan aneka bahan pangan, tidak sulit untuk beradaptasi dan membangun pemukiman di sana. Semakin lama, semakin banyak gelombang migrasi yang datang. Pulau asing tersebut akhirnya diberi nama Tanah Jawi oleh orang-orang yang datang karena di sana banyak ditemukan tanaman Jawi. Yang ketiga, tulisan kuno India. Berdasarkan tulisan kuno India menyebutkan bahwa pada zaman dulu beberapa pulau di Kepulauan Nusantara menyatu dengan daratan Asia dan Australia. Pada suatu waktu terjadilah musibah hingga menyebabkan meningkatnya permukiman air laut. Beberapa daratan terendam air hingga akhirnya memisahkan pulau-pulau tersebut dari daratan utama. Tulisan kuno tersebut juga menyebutkan seorang pengendara yang bernama Aji Saka. Ia mengembara ke beberapa penjuru dan akhirnya menemukan Pulau Jawa. Menurut tulisan kuno ini, Aji Saka adalah orang pertama yang menginjakkan kaki di bumi Jawa. Ia dan pengikutnya dianggap sebagai nenek moyang suku. Yang keempat, pendapat arkeolog. Menurut ahli arkeologi, asal-usul penduduk Jawa tak terlepas dari asal-usul orang Indonesia itu sendiri. Para arkeolog yakin bahwa nenek moyang suku Jawa berasal dari penduduk pribumi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya fosil manusia purba Pithecanthropus erectus dan juga Homo erectus. Eyubin Dubos, yang merupakan seorang ahli anatomi yang berasal dari Belanda, menemukan sebuah fosil Homo erectus. Penemuan tersebut bertempat di Trinil pada tahun 1891. Fosil Homo erectus tersebut lebih dikenal dengan sebutan manusia Jawa. Kemudian dilakukan perbandingan antara DNA pada fosil manusia kuno tersebut dengan suku Jawa pada masa kini. Hasil yang didapat cukup menarik, bahwa DNA tersebut tidak memiliki perbedaan yang jauh satu sama lain. Hal tersebut akhirnya dipercayai oleh beberapa ahli arkeologi sebagai teori asal-usul keberadaan suku Jawa. Yang kelima, pendapat sejarawan. Para sejarawan memiliki pendapat berbeda mengenai asal-usul suku Jawa. Van Hengelden menyebutkan bahwa telah terjadi migrasi penduduk dari daerah Tiongkok bagian selatan atau yang biasa disebut Yunan di Kepulauan Nusantara. Migrasi ini dimulai dari zaman Neolitikum 2000 sebelum Masehi sampai zaman Perunggu 500 sebelum Masehi. Secara besar-besaran dan bertahap menggunakan perahu jambit. Menurut Dr. Handels yang mengungkapkan bahwa penelitiannya pada tahun 1999 menyebutkan bahwa bahasa daerah Indonesia mirip satu sama lain.
Kemudian ia menarik kesimpulan jika bahasa tersebut berasal dari akar rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Hal inilah yang menguatkan Golde tentang teorinya mengenai asal-usul suku Jawa dan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitratul Azizah, NIM 2030110049. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik budaya orang Jawa. Suku Jawa merupakan salah satu suku mayoritas di Indonesia. Bahkan persebarannya tak hanya di hampir seluruh daerah Indonesia, namun hingga mancanegara. Persebaran tersebut biasanya dilakukan karena dulunya terjadi imigrasi besar-besaran di tanah Jawa ke berbagai tempat. Karakter orang Jawa yang gemar merantau juga membuat persebarannya begitu luas ke berbagai tempat. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari kebiasaan, karakter, adat, hingga budaya orang Jawa. Kebiasaan dan karakter orang Jawa, yaitu 1. Menjaga sopan santun. Orang Jawa pada umumnya pandai menjaga sopan santun, baik dengan orang yang lebih tua, sesama umur, hingga yang lebih muda. Mereka tahu bagaimana caranya bersikap. Yang kedua, ramah tapi sungkan menyapa atau pemalu. Jangan heran jika berpapasan dengan orang Jawa akan melihat sebagian besar mereka suka sedikit menundukkan pandangan. Yang ketiga, ngalah dan menghindari konflik. Di kehidupan sosialnya, mayoritas orang Jawa memiliki sifat mengalah. Mereka lebih senang mengalah bukan karena takut, namun tidak suka dengan pertikaian. Yang keempat, filosofi hidup mengalir seperti air, tidak neko-neko, dan mengalir layaknya air. Memang sudah menjadi karakter kuat orang Jawa. Mereka kebanyakan tidak terlalu memikirkan beban hidup. Yang kelima, karakter pekerja keras dan penurut. Pemalas bukanlah image orang Jawa. Sudah sangat terkenal hingga ke luar negeri bahwa orang Jawa lekat dengan karakter pekerja kerasnya. Yang keenam, nerimo. Nerima maksudnya adalah menerima. Bisa juga diartikan dengan istilah menerima apa adanya. Orang Jawa tidak suka yang bermacam-macam. Yang ketujuh, saat berjalan sungkan mendahului. Sungkan mendahului ketika berjalan sudah menjadi tabiat orang Jawa, apalagi jika mesti mendahului orang tua. Itu adalah sebuah pantangan. Mereka lebih memilih bersabar, berjalan di belakang meskipun rasanya kurang nyaman. Yang kedelapan, mudah bergaul dan membaur. Mengapa orang Jawa begitu mudah diterima dimanapun ia berada? Salah satu sebabnya adalah sikap mudah bergaul yang dimilikinya. Yang kesembilan, kebersamaan dan tolong-menolong. Daripada mesti enak hidup sendiri, orang Jawa sangat mengedepankan kebersamaan. Ada peribahasa, mangan orang mangan sing penting kumpul, atau makan enggak apa yang penting kumpul. Susah senang sebisa mungkin terus bersama. Begitulah maksud peribahasa Jawa tersebut. Yang ke-10, banyak pantangan. Orang Jawa percaya akan pantangan. Tak heran jika sedikit-sedikit mereka berkata ora ila atau tidak diperbolehkan. Yang ke-11, memegang erat tradisi dan budaya. Orang-orang Jawa begitu erat memegang budayanya. Di sejumlah kota, tradisi-tradisi Jawa masih sangat kental, meskipun orang Jawa tidak berada di kampung halamannya. Yang ke-12, tata bahasa berdasarkan pada nilai kesopanan. Meskipun zaman semakin berkembang, pengetahuan akan bahasa lain makin mudah diakses, namun orang Jawa tetap menjaga norma dalam bertutur kata. Yang ke-13, muluk atau muluk. Istilah tersebut juga masih asing oleh sebagian orang Jawa. Istilah tersebut berarti kebiasaan makan dengan tangan, tanpa sendok atau alat bantu makan lainnya. Adapun adat istiadat dan budaya orang Jawa yaitu 1. Kenduran. Kenduran atau kenduri bisa diartikan sebagai selamatan. Umumnya di acara kenduran diselenggarakan doa bersama teruntuk yang punya hajat. Yang kedua, sekatan. Sekatan merupakan upacara yang ditujukan sebagai bentuk rasa syukur dan hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, tindak sitan. Tindak sitan merupakan upacara yang diperuntukkan bagi bayi yang sudah mulai berjalan. Yang keempat, ruwatan. Ruwatan merupakan upacara yang ditujukan untuk menghilangkan kesialan atau nasib buruk. Yang kelima, tumpengan. Tumpengan bisa diartikan sebagai prosesi syukuran dengan tumpeng sebagai sarananya. Tumpeng yang berisi nasi kuning atau nasi putih lengkap dengan segala lauk pauknya merupakan filosofi dari ucapan syukur. Yang keenam, air kendi di depan rumah. Di daerah desa-desa masih banyak rumah yang menyediakan kendi lengkap berisi air minum. Air kendi di depan rumah adalah budaya Jawa yang begitu luhur. Yang ketujuh, panggih manten. Panggih manten biasanya diselenggarakan di acara pernikahan yang menggunakan adat Jawa lengkap. Yang kedelapan, wayang kulit.
Jika di Sunda ada wayang golek, maka di Jawa ada wayang kulit. Wayang berasal dari kata ayang-ayang yang berarti bayangan. Cerita dalam wayang kulit umumnya mengambil bentuk kehidupan manusia di dunia. Pertunjukan tradisional ini masih terus dijalankan hingga sekarang. Bahkan Wali Songo menggunakannya sebagai sarana dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Novi Israhunisa, NIM 2030110050. Di sini saya akan membahas tentang unsur-unsur kebudayaan Jawa. Kebudayaan terbentuk akibat manusia menghadapi berbagai macam persoalan dan memerlukan pemecahan serta penyelesaian masalah tersebut. Penyelesaian tersebut pun juga harus berasal dari diri manusia sendiri. Persoalan yang dihadapi oleh manusia, terutama yang berkaitan dengan upaya untuk mempertahankan hidupnya. Upaya-upaya tersebut yang kemudian melahirkan kebudayaan. Dengan demikian, maka unsur utama dalam pembentukan kebudayaan adalah unsur pemenuhan kebutuhan hidup minimalnya. Di dalam kebudayaan terdapat adanya 7 unsur kebudayaan yang bersifat universal. 7 unsur tersebut dikatakan universal karena dapat dijumpai dalam setiap kebudayaan dimanapun dan kapanpun. 7 unsur tersebut adalah 1, yaitu bahasa, merupakan alat bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi dengan sesamanya. Kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik, yang kemudian akan diwariskan kepada generasi selanjutnya melalui bahasa. Dengan demikian, bahasa menduduki kedudukan yang penting dalam analisis kebudayaan manusia. 2. Sistem mata pencaharian hidup. Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus penting dalam kajian etnografi. Dalam penelitian etnografi mengenai sistem mata pencaharian, mengkaji bagaimana suatu kelompok masyarakat mencukupi kebutuhan hidupnya melalui mata pencaharian atau sistem perekonomian mereka. Sistem ekonomi pada masyarakat tradisional antara lain 1. Berburu dan meramu, 2. Berternak, bercocok tanam di ladang, menangkap ikan, bercocok tanam menetap dengan sistem irigasi. 5. Sistem mata pencaharian tersebut merupakan jenis mata pencaharian manusia yang paling tua dan banyak dilakukan oleh sebagian besar masyarakat pada masa lampau. 3. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Kehidupan dalam setiap kelompok masyarakat diatur oleh adat istiadat dan aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup. Kesatuan sosial yang paling dasar adalah kerabat, yaitu keluarga inti yang dekat dan kerabat yang lain. Kemudian manusia akan digolongkan ke dalam tingkatan-tingkatan lokalitas geografis untuk membentuk organisasi sosial. Kekerabatan juga berkaitan dengan perkawinan, karena perkawinan merupakan inti atau dasar dalam pembentukan suatu komunitas atau organisasi sosial. 4. Sistem peralatan dan perlengkapan hidup atau teknologi. Manusia selalu berusaha mempertahankan hidupnya, sehingga mereka akan selalu terdorong untuk membuat peralatan atau benda-benda untuk mendukung tujuan tersebut. Pada masyarakat tradisional terdapat 8 macam sistem peralatan dan unsur kebudayaan fisik yang digunakan oleh kelompok manusia yang hidup berpindah-pindah atau masyarakat pertanian, yaitu 1. Alat-alat produktif, 2. Senjata, 3. Wadah, 4. Alat untuk menyalakan api, 5. Makanan, minuman, bahan pengemis gairah, 6. Jamuan, 6. Pakaian dan perhiasan, 7. Tempat pelindung dan perumahan, 8. Alat-alat transportasi. Kelima, kesenian. Para ahli antropologi mulai memperhatikan unsur kesenian setelah melakukan penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni seperti patung, ukiran, dan hiasan. Berdasarkan jenisnya, seni rupa terdiri atas seni patung, relief, ukiran, dan lukisan. Seni musik terdiri atas seni vokal dan instrumental. Seni sastra terdiri dari prosa, puisi, dan lain-lain. Kemudian terdapat seni gerak dan seni tari, yaitu seni yang dapat ditangkap melalui indera pendengaran dan penglihatan. Dalam kajian antropologi kontemporer terdapat kajian visual kultur
yakni analisis kebudayaan yang khusus mengkaji seni film dan foto. Dua media seni tersebut berusaha menampilkan kehidupan manusia beserta kebudayaannya dan sisi visual dengan berupa film dokumenter atas karya-karya foto atau karya-karya foto. Keenam maksudnya, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi, karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Namun, yang menjadi kajian dalam antropologi adalah bagaimana pengetahuan manusia digunakan untuk mempertahankan hidupnya. Tiap kebudayaan yang selalu memiliki pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Pengetahuan tersebut antara lain alam sekitarnya, tumbuh-tumbuhannya di sekitarnya, daerah tempat tinggalnya, binatang yang hidup di sekitarnya, tinggalnya, zat-zat bahan mentah dan benda-benda dalam lingkungannya, tubuh manusia, sifat-sifat dan tingkah laku manusia, dan ruang dan waktu. Ketujuh, sistem religi. Kajian antropologi dalam memahami unsur religi sebagai kebudayaan manusia tidak dapat dipisahkan dari emosi keagamaan. Emosi keagamaan merupakan perasaan dalam diri manusia yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat religius. Emosi ini juga yang memunculkan konsepsi benda-benda yang dianggap sakral dalam kehidupan manusia. Dalam sistem religi masih ada 3 unsur lain yang perlu dipahami selain emosi keagamaan, yakni sistem keyakinan, sistem upacara keagamaan, dan umat yang menganut religi itu.